Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini kembali lagi IPISO mengundang pengamat muda kita, dosen muda kita, Direktur Eksekutif PT Pedoman Data Indonesia, Dinda Sakral Wijaya Saputra. Beliau ini adalah dosen ilmu politik dan pemerintahan. Tentu punya kapasitas untuk menganalisis tema-tema terkait politik dan pemerintahan yang kita jadikan tema-tema hangat di IPISO. Dan pada kesempatan kali ini, tentu saya bersama Dinda Sakral Wijaya Saputra akan membedah tema yang tidak kalah menarik dari tema-tema sebelumnya. Walaupun juga masih berputar di wilayah kontestasi Pilgub. Tema tersebut kami mengangkat peta figur balon GUP Sulsel menuju 2024 yang kali ini saya akan meminta kepada Dinda Sakral Wijaya Saputra untuk menganalisis, membedah figur-figur yang potensial yang disebut-sebut namanya akan berlaga di kontestasi Pilgub 2024 ataupun figur-figur potensial yang diinginkan oleh partai-partai politik maupun kelompok-kelompok pemerhati politik. Sebelum saya mendiskusikannya, saya harus menyapa dulu. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini masih suasana Lebaran. Saya harus mengucapkan selamat Idul Kurban, Idul Adha. Semoga di tahun yang penuh berkah ini, di Idul Adha ini, di Idul Kurban ini, ya kita berhasil mengorbankan ego-ego kita. Siap. Dan lebih meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. Siap. Amin, amin. Baik Dinda, seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa figur yang menarik untuk kita analisis. Untuk analisis oleh Dinda Sakral Wijaya Saputra terkait seperti apa sih figur-figur ini memiliki kelayakan untuk ditampilkan atau dimunculkan dalam kontestasi Pilgub. Apakah nama-nama mereka, apakah ketokohan mereka, apakah basis-basis mereka memenuhi persyaratan-persyaratan untuk tampil dalam kontestasi ini, dan seperti apa masing-masing nama-nama ini yang mungkin tidak asing lagi bagi Dinda sendiri sebagai analis yang sangat aktif di IPISO ini. Saya sebutkan namanya, beberapa nama yang kelihatannya sudah sering kita diskusikan nama-nama tersebut, tapi menariknya publik ingin mengetahui secara berskala seperti apa mereka. Yang pertama ada nama Dr. Muhammad Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya. Ada Andi Muhammad Bausawa Mapanyuki, Pandam 14 Hasanuddin. Ada Andi Iwan Darwan Aras, anggota DPR RI, Wakil Ketua Komisi 5, Ketua DPD 1 Gerindra. Ilham Arif Syirajudin, sekarang menjadi kader Golkar, mantan wali kota Makassar 2 periode. Sudirman Sulaiman, gubernur saat ini, dan juga ada nama kakaknya Amran Sulaiman yang juga disebut-sebut salah satu di antara mereka akan berlaga. Ada Tan Purcita, Bupati Godo periode. Rusdi Masih Mapasesu, ini ketua partai yang hebat, dan tentu wali kota 2 periode yang saat ini berada pada periode kedua, Dani Pomanto atau Ramdan Pomanto, dan terakhir ketua DPD 1 Partai Golkar, Taufan Pawe. Kalau menurut analisis Dinda seperti apa kehadiran mereka ini, dan apa sih potensi-potensi yang ada pada mereka yang publik perlu tahu melalui analisis Dinda sebagai Direktur Eksekutif PT Pedoman Data Indonesia dan juga selaku dosen ilmu politik pemerintahan. Silakan Dinda. Terima kasih Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ingin membalas sapaan Kadir tadi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah Dindaku. Ya. Walaupun bagi serak-serak tapi masih fit. Oh, alhamdulillah. Wajar Kadir, karena kita baru selesai
menghadapi Idul Kurban. Idul Kurban. Pasti Kadir banyak bersilaturahmi ke rumah-rumah kerabat dan Kerabat, keluarga. ya. Pasti juga banyak daging. Ini salah Daging satu. kurban. Ini salah satu. Lemaknya kan. Lemaknya. Yang kedua, saya ingin menyapa sahabat kita, sahabat tercinta pemirsa IP Show. Betul. Yang saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita yang selalu aktif Ya. dalam mengikuti diskusi-diskusi kita di IP Show. Di IP Show. Semoga kita semua diberikan kesehatan, Amin, selalu amin. dilindungi oleh Tuhan Yang Maha. Amin. Saya mungkin langsung saja Ya. Kadir masuk di dalam tema pembahasan yang Kadir sampaikan tadi, yang menurut saya memang tema ini itu adalah tindak lanjut Iya. dari tema-tema yang dibahas di IP Show. Dan menariknya di IP Show ini Kadir saya melihat baik itu bukan saya ataupun narasumber lain, analisis lain, sebelum calon-calon itu muncul itu sudah dibahas di IP Show. Iya, betul sekali. Dan itu ada historinya. Iya, ada historinya. Itu bisa dibuka di channel IP Show. IP Show, Rumah Edukasi. benar. Jadi memang Kak Dir, nama-nama yang Kak Dir sebutkan tadi adalah nama-nama yang sekarang tuh mengemuka di kontestasi Pilgub yang akan maju bertarung di kontestasi Pilgub 2024. Benar. Walaupun memang ada beberapa nama dan mungkin hampir semua itu sudah sering dibahas di IP Show, tapi dengan dinamika politik yang semakin kencang menurut saya, karena sudah hampir mendekati tahap kontestasi politik, baik itu pileg ataupun pilkada serentak. Jadi yang pertama Kak Dir di situ dari beberapa yang Kak Dir sebutkan, saya ingin memulai dengan Kapolda Metro Jaya. Ini yang menarik, Dr. Muhammad Fadil Imran. Jenderal Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya. Ini sudah beberapa kali juga dibahas di IP Show, dan saya melihat bahwa semakin mengemuka dalam hal ini ketertarikan beliau masuk ke kontestasi politik itu tersirat, walaupun tidak secara langsung, tapi melihat dengan gelombang keluarga beliau yang di 2 kabupaten saat ini digadang-gadang memiliki potensi untuk maju bertarung, yaitu di Goa dan di Takalar, itu membuktikan bahwa beliau sementara kemungkinan menyusun suatu strategi agar beliau kelak ketika ingin terjun ke kontestasi politik, beliau sudah siap. Dan dorongan semakin kuat kelihatannya mengarah kepada memang betul. Jadi memang menurut saya Bapak Jenderal Fadil Imran ini ketika memutuskan untuk ikut berkontestasi di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, itu menurut saya akan sangat menarik dan peluangnya sangat besar. Dan peluang itu bisa kita lihat dari indikator seberapa mampu beliau memimpin ibu kota negara di dalam hal yang berbicara tentang keamanan. Di DKI Jakarta Kak Dir, mohon dikoreksi kalau salah para sahabat IP Show. Kemungkinan yang saya ketahui di hari ini, Bapak Jenderal Fadil Imran adalah Kapolda Metro Jaya terlama, salah satu terlama atau yang paling terlama ya. Kalau berdasarkan pengamatan saya, inilah Kapolda Metro Jaya yang paling lama. Nah, tentunya ini bisa menjadi salah satu indikator atau dasar bahwa beliau ini memiliki kemampuan untuk memimpin di sebuah ibu kota negara seperti Jakarta, yang tentunya ketika kita berbicara tentang keamanan itu sangat dinamis. Nah, dan menurut saya indikator seorang pemimpin adalah bagaimana dia mampu berhasil dalam kepemimpinannya. Jadi saya melihat peluang dari Kapolda Metro Jaya ini sangat besar dari segi kompetensi ketika dia ingin maju bertarung di Pilgub Sulsel. Kemudian dari sisi lainnya Kak Dir, saya melihat Kapolda Metro Jaya ini karena memang beliau berada di barometer kontestasi politik atau daerah atau kota dengan barometer yang menjadi barometer kontestasi politik, yaitu ibu kota negara, tentunya beliau pasti hampir sering dan bahkan sangat dekat dengan elit-elit politik nasional. Nah, ini adalah salah satu salah satu jalan yang memang harus dijalani oleh orang yang ingin bertarung masuk ke ruang-ruang kontestasi politik. Kenapa? Karena peran-peran elit ini itu sangat dibutuhkan, Kak. Jaringan-jaringan ini itu sangat dibutuhkan karena memang
kita ketahui sendiri bahwa untuk bertarung di sebuah kontestasi politik, baik itu pileg ataupun apalagi pilkada atau pilgub, Kadir, itu memang harus mendapatkan restu dari elit-elit politik yang ada di nasional. Apalagi kalau berbicara Sulawesi Selatan yang menjadi pintu masuk dari Indonesia Timur. Jadi menurut saya memang kalau kita berbicara syarat sangat memenuhi syarat untuk bisa ikut bertarung di kontestasi politik Pilgub Sulsel ke depan. Dan terakhir Kadil, yang ketiga, ketika kita berbicara Bapak Fadil Imran, beliau ini memiliki geopolitik yang sangat baik. Beliau keturunan Goa Takalar, dan daerah-daerah lah Makassar misalkan, karena memang itu tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak salah beliau ada Pinrangnya, ada Bonenya, ada Luunya. Apalagi memang ketika beliau memiliki atau mencari silsilahnya dan itu mampu dia perlihatkan atau dia tunjukkan kepada masyarakat Sulawesi Selatan, itu adalah salah satu poin tertentu. Nah, kemudian, yang paling saya hafal Goa Takalar Pinrang. Nah, ini tentunya sangat mendukung bagi beliau ketika ingin ikut berkontestasi di Pilgub Sulsel ke depannya. Lagi beliau bisa dibilang sudah memenuhi syarat dari segi geopolitik ketika berbicara kontestasi Pilgub Sulsel. Baik. Mungkin seperti itu, Kadir. Baik. Kemudian yang kedua, Andi Muhammad. Bausawa Mapayuki Pandam 14 Hasanuddin. Jadi gini, Kadir. Ini yang menarik juga menurut saya. Iya. Kenapa? Karena pada saat Lebaran kemarin saya kebetulan balik kampung. Iya. Balik bersilaturahmi dan bercengkrama dengan keluarga di daerah. Terus saya itu balik mudiknya itu ke daerah utara. Daerah utara. Daerah Palopo sana ya. Ketika saya ingin ke daerah utara, saya melewati ketika berbicara geopolitik tengah. Daerah tengah Sulawesi Selatan, kan? Yang saya heran, Kak Dir, ketika di perjalanan saya melihat banyak baliho-baliho yang muncul di beberapa lokasi-lokasi di sekitar perjalanan saya. Bahkan di daerah yang saya datangi itu di daerah Luraya itu baliho itu sangat banyak di daerah Luraya. Kemudian saya mempertanyakan, ini balihonya siapa? Saya melihat langsung secara dekat untuk memastikan, dan saya melihat di situ Andi Muhammad. Nah, ini menurut saya sangat menarik. Kenapa? Karena yang paling pertama itu adalah apakah belum memiliki keinginan sebagai seorang jenderal aktif. Tentunya kita akan berpikir bahwa beliau ini pasti fokus untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan ketika saya turun melihat beliau tersebut, poinnya adalah ini secara tersirat beliau ini ingin mempertegas bahwa beliau ini ada di Sulawesi Selatan. Tentunya yang paling pertama itu adalah meningkatkan popularitas dan keterkenalan beliau ketika kita berbicara politik. Tapi tentu itu adalah ranah-ranahnya Kadir. Dan saya melihat itu adalah salah satu langkah awal bagi saya sebagai analis politik, melihat bahwa itu adalah satu langkah untuk mempertegas bahwa ada peluang beliau akan berkontestasi di Pilgub Sulsel ke depan. Apalagi memang saya dengar beliau akan purna tugas. Sudah hampir kalau tidak salah. Kemudian yang kedua, beliau ini adalah salah satu tokoh yang memang sangat kental sangat kental geopolitik selatannya dan beberapa daerah-daerah lain. Karena kalau saya tidak salah beliau adalah kerabat dari Raja Goa. Dia cucu mantan Raja Goa. Nah, ini menarik, Kadir. Cicit dan cucu mantan Raja Bone. Nah, ini yang menarik, Kadir. Kenapa? Karena dengan dasar itu beliau mampu untuk datang ke daerah-daerah bersosialisasi dari segi bahwa beliau adalah salah satu keturunan maaf ya Kadir, yang memiliki darah biru, yang menurut saya di tengah masyarakat Sulawesi Selatan di daerah-daerah kabupaten-kabupaten itu masih banyak yang sangat memperhatikan figur kedaerahan tersebut, kebangsawanan tersebut, strata sosial tersebut. Nah, ini menurut saya menarik, Kadir. Dan tentunya beliau pastinya dengan sekarang dia posisinya sebagai Pangdam, itu
kita tidak bisa ragukan lagi masalah ketegasan dan kepemimpinan beliau. Karena beliau tidak akan ada di posisi itu ketika memang dia tidak mampu Betul sekali. untuk menjadi pemimpin di di institusi tersebut. Iya, betul sekali. Nah, dan terakhir lagi untuk Andi Muhammad, saya melihat bahwa beliau ini ketika memang menginginkan untuk bertarung di kontestasi pilgub ke depan, dan namanya saya dengar banyak yang mencoba untuk mendorong beliau untuk bertarung, beliau itu mampu untuk masuk ke ceruk-ceruk suara yang ada di hampir seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena tentunya beliau akan terberending dengan kemampuan kepemimpinannya di TNI itu akan terbawa sampai ke masyarakat karena instrumen TNI itu sampai ke masyarakat walaupun tidak digunakan secara langsung untuk politik praktis. Betul. Tapi dari kemampuan beliau kepemimpinan yang baik itu akan sampai ke masyarakat melalui para babinsa-babinsa yang ada di daerah. Betul. Ini bukan masalah politik praktisnya, Kak Dir. Benar. Ini masalah kemampuan beliau. Betul. Kompetensi beliau. Nah, kemudian yang ketiga itu Andi Iwan Norman Aras. Nah, beliau ini itu sering dibahas di show. Dan saya sampai sekarang masih konsisten mengatakan, Kak Dir, keunggulan utama dari Bapak Iwan Aras adalah beliau adalah salah satu ketua partai atau figur yang ketika ingin maju di kontestasi politik yang sudah memiliki tiket. Ini yang penting menurut saya. Karena yakin dan percaya, Kak Dir, Andi Iwan Aras ketika memang memiliki niat untuk bertarung di Pilgub Sulsel, modal awal beliau adalah yakin akan diusung oleh Partai Gerindra dan diberikan tiket untuk bertarung di Pilgub Sulsel. Sepakat. Karena apa? Hampir tidak ada tokoh di Gerindra sekarang ini yang sepopuler beliau di Sulawesi Selatan. Betul. Nah, kemudian berbicara geopolitik, geopolitik beliau ini berada di tengah. Dan memang memiliki ceruk suara tersendiri. Itu dibuktikan lagi beliau sebagai pemenang suara ketiga terbanyak pada saat kontestasi Pileg 2019. Betul. Ini adalah salah satu indikator. Kemudian yang ketiga, Kak Dir, Bapak Andi Iwan Aras itu hampir dekat dengan elit-elit Gerindra. Itu dibuktikan sebagai putra Sulawesi Selatan, ini sangat jarang, beliau menduduki wakil komisi di DPR, wakil komisi 2 kalau saya tidak salah, DPR RI, dan komisi 5. Komisi 5. Yang kalau saya tidak salah itu membawahi infrastruktur. Dan itu adalah komisi yang sangat seksi ketika di dalam ruang DPR atau institusi DPR. Jadi menurut saya tetap konsisten mengatakan bahwa keunggulan dari Iwan Aras adalah siapapun yang ingin mengatakan bahwa beliau tidak memiliki elektabilitas dan lain sebagainya, itu nomor 2. Karena ada kerja-kerja politik. Kemudian beliau memiliki mesin partai yang hampir semua mendudukkan anggota DPR di daerah masing-masing, kabupaten masing-masing. Yang paling utama adalah bagaimana untuk bisa masuk ke dalam kontestasi itu. Dan Iwan Aras menurut saya adalah salah satu figur atau mungkin saat ini figur yang paling bisa dipastikan ketika menginginkan untuk ikut berkontestasi di Pilgub Sulsel sudah memiliki tiket untuk ikut berkontestasi. Baik, sahabat dan sobat episode, 3 tadi figur sudah dijelaskan secara detail oleh Dinda Sakraluja Saputra. Kita lanjut ke figur berikutnya. Seperti apa kita melihat? Sudirman Sulaiman kah atau Amran Sulaiman kah? Jadi ini juga yang menarik, Kak Dir. Karena bagaimanapun beliau ini adalah incumbent. Incumbent itu kan bahkan saya sering mendengar ya, Kak Dir. Tolong diluruskan. Sebelum beliau incumbent membuat suatu tim kerja politik, dia sudah memiliki tim. Birokrasi dan lain sebagainya. Tapi oke lah, kita keluar dari pembahasan itu. Saya melihat bahwa Bapak Sudirman Sulaiman sendiri memang untuk saat ini dari segi elektabilitas itu sebagai incumbent, saya tidak tahu ya apakah memang karena hanya melanjutkan kepemimpinan karena Bapak NA kemarin tersandra salah satu masalah, itu memang untuk sekelas incumbent itu belum optimal dari segi elektabilitas. Tapi yang menarik dari Pak Andi Sudirman Sulaiman adalah
beliau ini adalah yang pertama tadi incumbent. Kemudian yang kedua, beliau ini saya lihat dia juga tentunya bisa mengakomodir dirinya yang masih muda. Jadi pemilih ke depan kan itu milenial, hadir. Tentunya itu juga bisa dijadikan sebagai dasar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir untuk Bapak Andi Sudirman Sulaiman ini, Kadir, bagaimanapun sebagai incumbent dan dari histori beliau dan beberapa bocoran yang saya dapatkan, memang beliau ini memiliki tingkat finansial yang mumpuni untuk ikut bertarung di itu yang terdengar. Masalah benar atau tidak itu belum. Betul. Saya tidak ingin masuk Betul. ke ruang itu, Kadir. Kemudian masalah Bapak Amran Sulaiman. Keunggulan dari Bapak Amran Sulaiman menurut saya tentunya karena beliau sekarang itu terpilih sebagai ketua IKA. Ketika itu dimanfaatkan secara baik, ya bisa saja beliau ini maju bertarung di Pilgub Sulsel, apalagi ketika melihat Bapak Sudirman Sulaiman elektabilitasnya sebagai incumbent itu belum mampu menyelejit. Jadi kan mungkin hal itu karena itu tadi melanjutkan kepemimpinan Pak Ina, jadi dia harus mengoptimalkan kerja-kerjanya yang kalau saya tidak salah sisa setahun lebih untuk bisa membuktikan bahwa dia ini mampu. Karena selama ini orang itu terfokus kepada kerja-kerja Nurdin Abdullah. Iya, betul. Kemudian yang kelima ya, Kadir. Ilham Arif Sirajuddin. Nah, saya ingin kalau saya berbicara Ilham Arif Sirajuddin, Kadir, saya ingin memaketkan pembahasan analisis saya dengan Bapak Taufan Pawe. Karena ini bisa dipisahkan. Sudah bisa satu paket. Kenapa? Karena begini. Keunggulan dari Ilham Arif Sirajuddin adalah beliau ini politisi senior. Dan memang terkenal bahwa bagi orang Bugis Makassar, beliau ini ada bahasa yang mengatakan sombere. Memiliki komunikasi yang baik kepada orang lain kan, kepada masyarakat dan lain sebagainya. Tapi saya masih sangsi, Kadir. Kenapa? Karena peluang itu ada. Tapi yang menjadi persoalan adalah dengan pindahnya beliau ke Golkar, dengan beberapa histori yang hampir semua yang diusung oleh Golkar di Pilgub Sulsel adalah ketuanya. Ini adalah sejarah baru ketika memang yang diusung ini bukan ketua Golkar. Dari zaman Amin Syam, kemudian Bapak Syahrul Yassin Limpo ketika dia jadi ketua, kemudian Nurdin Halid. Nah, ketika kita berbicara Taufan Pawe, keunggulannya adalah itu tadi, histori tadi itu, bahwa Golkar belum pernah tidak mengusung ketuanya di Pilgub Sulsel. Itu keunggulannya. Jadi ketika kita berbicara tentang Pak Taufan Pawe, dia itu antitesa dari Pak Ilham. Dalam hal ini oke lah, memang beliau keunggulannya itu, Kadir, untuk bertarung di Pilgub Sulsel adalah selama ini historinya Golkar tidak pernah tidak mengusung ketuanya. Tapi secara elektabilitas Pak Ilham Arif Sirajuddin lebih bagus atas atau lebih bagus dari Bapak Taufan Pawe. Itu kita lihat di lapangan dan beberapa survei-survei yang sudah dimunculkan pada saat ini. Faktanya memang begitu. Dan terkesan di dalam internal Golkar sendiri ada kubu-kubuan dan polarisasi yang sangat nampak. Mungkin itu dulu untuk dua figur dari Golkar tersebut. Kemudian yang terakhir, kan ada 3 calon, dalam hal ini Bapak RMS, Ketua Nasdem, Bupati Goa, Bapak Adnan, kemudian Bapak Dadi Pomanto. Ramdan Pomanto. Keunggulan dari RMS sendiri adalah beliau ini adalah Ketua Partai Nasdem. Dan memang terkenal dekat dengan konstituen di partai politiknya. Dalam hal ini para kader-kader partai di lapangan, di hampir semua daerah. Kemudian yang kedua, Kadir, Bapak Adnan Purcita Iksan, keunggulannya adalah figur muda di elektabilitas yang dikeluarkan oleh lembaga survei, beliau teratas. Beliau teratas. Kemudian memiliki klan yang memang terkenal kuat di Sulawesi Selatan, historinya jelas di politik. Kemudian Pak Adnan ini diuntungkan berada di suatu daerah atau memimpin kabupaten yang memiliki jumlah penduduk masuk 3 besar. Betul. Kemudian yang terakhir, Kadir, itu Bapak Ramdan Dani Pomanto. Beliau ini bisa dibilang memang sedikit agak kontroversial biasa dalam dinamika politik yang terjadi selama histori beliau masuk di politik. Sejak periode pertama kan bagaimana kedekatannya dengan Pak Ilham, kemudian ada perpecahan.
kemarin waktu Pilwalkot Makassar kembali lagi kan dengan, kalau saya tidak salah ya, tadi Iya. salah ingat itu dengan NH. Cuman memang beliau ini keunggulannya adalah beliau mampu menunjukkan kepada halayak umum bahwa beliau mampu menaklukkan Makassar. Iya. Nah, di mana 2 periode beliau dengan beberapa dinamika yang terjadi dan serangan terhadap beliau dan beliau mampu memenangkan secara signifikan Pilwalkot Makassar di periode pertama, Iya. kemudian di periode kedua masih memenangkan pertarungan itu, dan bahkan di periode ketiga di Pilwalkot yang ditunda sebelumnya yang kota kosong itu beliau dianggap sebagai aktor intelektual pemenangan Kota kosong, betul. Tapi yang menjadi persoalan dari 3 figur ini, Kak Dir, mereka hampir sama asal partai politiknya, walaupun Pak Adnan berada di Partai Golkar sekarang ini, tapi tidak bisa dipungkiri pamanda beliau, Bapak Syahrul Yassin Limpo, adalah elit Nasdem. Elit Nasdem yang memiliki ruang untuk berkomunikasi ke DPP atau ketua partai politik, dalam hal ini Bapak Surya Paloh, dengan modal elektabilitas yang kuat untuk memberikan tiket Nasdem itu kepada Pak Adnan Yassin Limpo. Nah, atau mungkin nantinya akan terjadi suatu deal-deal politik antara 3 calon ini, mempaketkan dua figur ini, salah satunya itu akan dipaketkan, baik menjadi 01 atau 02. Mungkin seperti itu aja, saya serahkan kepada baik sahabat dan sobat Tipiso. Saya pikir Dinda Sakral Wijaya Saputra telah memaparkan satu persatu apa yang menjadi kelebihan-kelebihan maupun mungkin kekurangan-kekurangan dari figur-figur yang saat ini dalam gambaran PT Pedoman Data Indonesia yang dipaparkan oleh Dinda Sakral Wijaya tadi, maupun dalam pantauan IPISO, memang figur-figur ini yang saat ini disebut-sebut punya potensi besar untuk tampil dalam kontestasi. Dan mereka sudah masuk radar survei, kan seperti itu. Nah, ini yang menarik, dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka, dengan segala dinamika-dinamika politik yang mungkin akan menjadi penghalang ataupun yang memuluskan mereka untuk tampil dalam kontestasi. Terima kasih Dinda. Siap, karena sudah mengedukasi kembali masyarakat Sulawesi Selatan melalui IP Show ini. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.